Selain itu, Allah menegaskan juga bahwa hanya Dia yang memberi karunia, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Yang artinya, Allah yang menciptakan kalian, kemudian memberi rezeki kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Quran surah Ar-Rum ayat 40. Alhamdulillah ma tawakkal alaihi kafahu wa man la'adha bijanabihi uhamah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, la yadillu man tawallahu wa la ya'izzu man 'adahu. Wa ashhadu anna sayyidana ونبينا محمدا عبده ورسوله أكرمه الله برسالته واصطفاه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وسائر صحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عاملان من عوامل الضعف البشري، لا يترك الإسلام لهما الفرصة ليستبد بالمسلم وليضعف فيه اليقين في الله. العامل الأول الخوف على الرزق من القطع والنقص، والعامل الثاني الخوف على الأجل وانقضائه أو النقص فيه أيضا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada Jumat kali ini, khatib senantiasa berwasiat kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua perasaan yang jika dimiliki oleh seorang, maka orang itu termasuk seseorang yang lemah keyakinan dan akidahnya. Karena itu Islam menyuruh setiap mukmin untuk yakin kepada Allah sepenuhnya. Adapun yang pertama adalah rasa khawatir terputusnya atau berkurangnya rezeki. Adapun yang kedua adalah rasa khawatir berakhirnya masa hidup dengan datangnya kematian. Untuk menenangkan kekhawatiran hambanya, Allah sengaja memberitahukan bahwa masalah rezeki dan batas usia seorang hanya di tangan, hanya pada Allah. Tidak ada yang diperkenankan menangani keduanya, agar setiap mukmin hanya pasrah dengan kehendak Allah, tidak merasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Karena
tidak ada yang dapat mengurangi atau menambah rezeki atau usia seseorang kecuali Allah. Untuk menenangkan hati seorang mukmin, Allah menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut: wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tafiqun. Yang artinya, dan di langit terdapat rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Maka demi Tuhan pemilik langit dan bumi, sesungguhnya apa saja yang dijanjikannya adalah benar seperti benarnya apa yang kalian ucapkan. Quran surah Al-Dhariyat ayat 22 sampai 23. Selain itu, Allah menegaskan juga bahwa hanya Dia yang memberi karunia, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Yang artinya, Allah yang menciptakan kalian, kemudian memberi rezeki kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Quran surah Ar-Rum ayat 40. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebutkan dalam pesannya kepada Abdullah ibn Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Yang artinya, ketahuilah, jika semua orang bersepakat untuk memberimu kebaikan, maka mereka tidak dapat memberimu kebaikan apapun kecuali yang telah ditetapkan Allah baginya. Dan jika mereka bersepakat untuk memberimu malapetaka, maka mereka tidak dapat memberimu malapetaka apapun kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Pena-pena untuk menulis ketetapan Allah telah diangkat dan kertas-kertas tulisnya telah kering tintanya. Karena itu, seorang mukmin tidak boleh merasa khawatir masalah usianya dan masalah rezekinya, karena keduanya telah ditetapkan Allah. Allah yang menentukan rezeki, Allah yang telah menentukan usia kita sebelum kita diciptakan. Maka daripada itu, janganlah khawatir akan kedatangan rezeki. Seseorang mukmin harus berani menentang musuh-musuh Allah dan menghadapi segala beban hidup untuk mendapatkan rezekinya. Karena kematian hanya pada Allah, demikian pula rezeki padanya juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Yang artinya, dan tidaklah jiwa seseorang akan mati kecuali dengan izin Allah, sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan baginya. Quran surah Ali Imran ayat 145. Tetapi seseorang yang lemah keyakinan dan akidahnya kepada Allah akan lalai dengan janji Allah bahwa ajal dan rezekinya hanya pada Allah. Hanya Allah yang menentukan. Setiap mukmin tidak boleh tunduk kepada siapapun selain Allah, tidak boleh memuji seseorang pun secara berlebihan, karena pujian semacam itu akan merugikan dirinya sendiri, seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna rajula yakhruju min baitihi wa ma'ahu dinuhu fayalqa ar-rajula wa lahu ilayhi hajatan fayaqulu anta kaita wa kaita yuthniya alayhi la'allahu an yaqdiya an hajatahu syai'an fayaskhatu Allahu alayhi fayarji'u wa ma ma'ahu min dinihi syai'un. Yang artinya, ada kalanya seseorang keluar dari rumahnya dengan membawa agamanya, kemudian ia menemui seseorang yang ia butuhkan bantuannya.
dan ia memujinya sebaik-baiknya agar orang itu mengabulkan hajatannya, sehingga Allah marah kepadanya dan ia kembali ke rumahnya tanpa agama yang sedikit pun. Bahkan ada lagi cara yang lebih kejam dan lebih besar dosanya, ketika seorang memuji orang lain secara berlebihan dan menjatuhkan nama orang lain yang tidak berdosa di hadapan orang itu agar ia menarik hati orang yang dipujinya dengan harapan agar hajatnya dikabulkan oleh orang itu. Tentunya sikap orang semacam itu lebih buruk, lebih kejam dan lebih besar dosanya daripada kalau ia hanya sekedar memuji seorang demi untuk kepentingannya, karena ia telah menjelek-jelekkan pribadi orang lain di depan orang yang dipuji. Tentang masalah ini Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan bahwa Rasulullah SAW sangat mengecam perilaku semacam itu, seperti yang disebutkan dalam sabda beliau SAW yang artinya, siapapun yang mencari ridha Allah meskipun orang lain membencinya, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan menjadikan orang lain ridho kepadanya. Dan siapapun yang mencari ridha manusia meskipun Allah membencinya, maka Allah akan murka kepadanya dan akan menjadikan orang lain murka kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu hendaknya setiap mukmin takut kepada Allah dan meyakini bahwa ajalnya hanya pada Allah. Jika ajalnya sudah tiba, maka tidak ada yang dapat menolak saat kematiannya meskipun ia di tempat yang aman. Demikian pula jika ajal belum tiba, maka saat kematiannya tidak dapat didatangkan meskipun ia berada di medan perang. Hendaknya setiap mukmin berani berjuang melawan musuh-musuh Allah demi untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, karena saat kematian setiap orang tidak dapat ditolak oleh siapapun, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Allah berfirman, andai kata kalian berada di rumah-rumah kalian, pasti orang-orang yang telah ditetapkan kematian baginya akan mendatangi tempat-tempat kematiannya. Quran Surah Ali Imran ayat 145. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu takutlah kepada Allah dan teguhkan keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakinkanlah bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun akan mati sampai setelah rezeki dan ajal yang telah ditetapkan baginya terpenuhi semua, dan hanya Allah yang dapat mencukupi segala keperluan hambanya, sehingga setiap orang tidak boleh menyandarkan hajatnya kepada siapapun selain Allah, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukup bagimu pembelaan Allah dan pembelaan orang-orang beriman yang mengikutimu. Quran Surah Al-Anfal ayat 64. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka daripada itu janganlah kita sekali takut akan rezeki kita, takut akan ajal kita. Semua ajal, semua rezeki manusia itu tergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintakan yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan apa yang kita butuhkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cuma memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka daripada itu, mintalah sesuai kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menguji seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menguji seorang kecuali pada kemampuannya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan kepada jamaah sekalian bisa bermanfaat pada kita semua, khususnya apa yang khatib sendiri dan umumnya para jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu